Terus terang masih gaptek live streaming di TikTok. Tapi coba kita namanya latih ya, latihan terus. Dan tentunya live streaming ini kalau bisa adalah isinya tentang hal yang bermanfaat. Insya Allah yang akan saya sampaikan pada live streaming ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan ini juga penting untuk diketahui tentang adanya kejahatan VCS, video call-sek. Mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang VCS itu, yaitu melakukan suatu video call dengan seseorang, tapi video callnya melakukan adegan seks, di mana keduanya masing-masing membuka pakaian dan menunjukkan bagian-bagian intim. Dan ternyata oleh si pelaku ini ada pelaku dan korban ya. Ternyata dengan si pelaku bahwa adegan VCS itu direkam layar, sehingga pelaku mendapatkan rekaman tentang VCS dengan korban. Nah, itu yang dijadikan pelaku untuk sebagai bahan memeras. Akhirnya korban diperas karena ancamannya oleh pelaku kalau rekaman video itu mau diviralkan atau disebarluaskan ke media sosial. Nah, disinilah letak pemerasan itu. Kalau korban menginginkan agar itu tidak disebarkan, maka korban harus memberi sejumlah uang kepada pelaku sebagai ganti agar tidak diviralkan. Gianti Prayogo sudah bergabung, terima kasih ya. Nah, ketika itu korban takut lalu mau memberikan uang transfer pada pelaku sebagai ganti agar tidak disebarluaskan. Ternyata uang yang dikirim pertama kali untuk si pelaku itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu adalah uang pertama sebagai bentuk pemerasan. Awal terjadinya pemerasan di pemberian uang pertama itu. Karena apa? Selanjutnya itu pelaku tetap akan meminta uang pada si korban, tetap dengan ancaman yang sama, akan diviralkan atau disebarkan ke media sosial. Ain Kipan sudah bergabung, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ya, pemerasan ini terus dilakukan oleh pelaku dengan alasan untuk menghapus video. Malam abang, Pak Agus, selamat malam Pak Agus. Ya, terima kasih atas like-nya Pak Agus, selamat malam. Nah, jadi pelaku itu akan terus meminta uang dengan alasan untuk menghapus video yang ada di handphone pelaku. Karena permintaan si korban agar video itu minta untuk dihapus. Karena sampai itu video belum dihapus, maka korban merasa dia belum bisa tenang. Alhamdulillah kabarnya bagus, kabarnya baik Pak Agus. Semoga Pak Agus juga kabarnya baik-baik saja, selalu sehat dan sukses Pak Agus.
selamat malam juga. Ya, jadi akhirnya dikirim lagi lah uang oleh korban kepada pelaku untuk menghapus video tersebut. Selesai? Belum. Pelaku akan terus meminta uang lagi dengan alasan-alasan lain. Contohnya, kata si pelaku bahwa video itu tersimpan di 2 penyimpanan. Nah, itu alasan aja. Penyimpanan yang pertama sudah dihapus. Nah, ini untuk menghapus di penyimpanan yang kedua. Uang lagi. Gitu loh. Ya. Akhirnya korban sudah merasa kalau dia itu ditipu dan diperas. Cuman apalah daya. Apalah daya karena tidak bisa berbuat apa-apa. Karena perekaman video VCS itu udah ada di tangan pelaku. Nah, ini yang membuat korban serba salah. Tidak diladeni, takut dengan ancaman VCS akan disebar, diberi uang, justru dimintain terus. Jadi semacam suatu simalakama, semacam sebuah simalakama ya. Diteruskan, uang ini akan habis. Yoi, selamat bergabung Yoi. Oke Pak Agus, saya stay di Lampung Pak, di Bandar Lampung dan juga di Kabupaten Mesuji, ada 2 tempat. Oke. Waalaikumsalam Yoi. Nah, jadi Nata, selamat bergabung Nata. Silakan kalau ada yang ingin konsultasi ya. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang terjebak dalam VCS dan tidak tahu solusinya. Saya akan berikan solusi itu pada Anda. Mungkin 1 orang bisa memberikan komentar kalaupun dia terkena masalah, dan mungkin solusi saya ini bisa untuk semua. Saya ingin kita berinteraksi. Ya. Oh, Pak Agus di Banjarmasin. Oke, salam hangat selalu. Salam hangat juga Pak Agus dari Lampung Pak. Semoga sehat dan sukses selalu Pak. Oke. Nah, si korban merasa serba salah, mengikuti keinginan pelaku. Uang habis, pasti akan habis dikuras habis oleh pelaku. Tidak dituruti ancamannya, videonya mau disebar ke medsos, ke Facebook lah, Instagram lah, Twitter, YouTube, bahkan akan dikirimkan ke orang-orang terdekat kita. Ini yang membuat mental kita hancur korban mentalnya. Nah, memang tujuan pelaku adalah menghancurkan mental korban agar. Oke Pak Agus, terima kasih. Silakan dilanjut. Jadi memang pelaku sengaja membuat mental korban itu hancur agar semakin korban itu ketakutan, maka akan semakin mudah pelaku memeras. Pelaku bisa lebih mudah memeras korban karena dilihat korban sangat ketakutan. Nah, ini korbannya tidak hanya kaum laki-laki, kaum wanita juga banyak yang menjadi korban. Ini banyak sekali yang belum mengetahui bagaimana solusi atas. Arnold Yatim sudah bergabung, terima kasih. Ya, terima kasih yang sudah kirim like, terima kasih.
Terima kasih atas support dan dukungan Anda semua, karena menurut saya masalah ini sangat penting untuk saya sampaikan kepada semua. Karena jangan sampai Anda menjadi korban. Kalau Anda sudah menjadi korban, saya tidak bisa membayangkan bagaimana bingungnya Anda. Bukan tidak membayangkan, saya bisa membayangkan. Saya bisa merasakan kepanikan Anda. Sehebat dan sekuat apapun Anda, kalau sudah menjadi korban modus PCS ini, tidak ada yang terlihat gagah, hebat. Yang ada ngedrop, takut, karena ini menyangkut nama baik, menyangkut nama keluarga, pekerjaan. Ya, ini terkait dengan aib ya. Terkait dengan aib. Bagaimana kalau terima kasih Agus menyukai live. Bagaimana kalau benar-benar disebarkan ke, apalagi kalau kita sudah punya pasangan, sudah punya istri, atau yang sudah punya suami, pasti ada ancaman seperti itu. Ancaman pelaku kepada korban yang perempuan akan dikirimkan video ini ke suaminya. Begitupun sebaliknya, kalau korbannya laki akan diancam dikirimkan video ini ke istrinya. Waduh, bagaimana coba? Ya. Banyak korban itu setelah terjebak cerita sama saya, tidak makan, tidak tidur, tidak bekerja, karena mentalnya terganggu. Makan tidak enak, tidur gak bisa, kerja gak konsen, selalu memikirkan ancaman-ancaman pelaku. Ya. Nah, sebenarnya solusi itu sudah saya sering sampaikan di live saya sebelumnya gitu loh. Jadi apa solusinya kalau kita sudah menjadi korban? Ya, ini langkah-langkah yang sudah saya sampaikan kepada para korban yang sudah konsultasi dengan saya. Ya, sudah puluhan ribu korban yang sudah berkonsultasi dengan saya meminta solusi seperti apa kalau sudah terjebak. Simpel saja sebenarnya. Yang penting mental Anda kuat. Mental Anda kuat, jangan Anda merasa rugi. Rugi dalam artian apa? Karena dalam langkah untuk menyelesaikan masalah itu, Anda harus rela mengorbankan media sosial Anda. Seperti Facebook dan Instagram, itu yang terbaik adalah harus Anda hapus kedua akun ini. Akun Facebook, akun Instagram, akun ya. Hapus akun, bukan menghapus aplikasi Facebook atau Instagram atau uninstall, bukan, tapi yang dihapus akun Facebook. Ya. Host, ada host nih. Gimana ya caranya? Saya masih gaptek Pak, live streaming di TikTok, karena terus terang saya baru bergabung dengan TikTok mungkin 2 bulan. Lebih banyak pada memposting video. Kalau live streaming ini masih gaptek dengan fitur-fiturnya ini. Mudah-mudahan nanti lambat laun bisa cerdas. Pak Agus, izin pamit ya Bang, salam sehat, jangan lupa bahagia. Oh iya, silakan Pak Agus, salam sehat juga, dan jangan lupa Pak Agus juga bahagia. Terima kasih udah bergabung. Oke. Nah, jadi untuk solusi ketika sudah terjebak, kita harus menutup akses
Yang pertama, akses media sosial yang kita miliki seperti Facebook dan Instagram. Nasud sudah bergabung, terima kasih. Alia Takib sudah bergabung, terima kasih yang sudah bergabung. Ratna Timur 3, terima kasih. Alsia, makasih atas live-nya. Ida Sahar, Akaki, yang ramai juga nih. Lagai, Kunai Aja, Alicia menyukai live, terima kasih. Enak juga ya live gini ya, banyak yang merespon. Mei, makasih Mei, mudah-mudahan live kita ini bisa menjadi tali silaturahmi ya. Tenggue, waduh, sudah bergabung. Iman, Desi Luces, wah Desi Luces, selamat bergabung Bu Desi Luces, sehat selalu, sukses ya Bu Desi. Masya Allah, makasih Bu Desi. Nah, jadi new user bergabung. Silakan kalau yang ada ingin komentar atau ingin bertanya tentang seputar PCS ya, kita konsultasi. Apa yang ingin Anda tanyakan, insya Allah akan saya jawab sejelas-jelasnya dalam live streaming ini. Umi sudah bergabung, dan saya pun berdoa semoga yang bergabung ini tidak pernah menjadi korban. Beruntung berarti kalau bergabung belum pernah menjadi korban, karena insya Allah kalau sudah tahu dengan penipuan ini, kedepannya tidak akan kena. Yakin aja tidak akan kena korban, tidak akan menjadi korban karena sudah tahu informasi ini. Tapi saya tidak dikejar lagi saat tidak menutup akses manapun, gimana Pak? Oke, nggak apa-apa, itu lebih baik. Bagus, berarti Anda sudah memiliki cara tersendiri untuk mengatasinya, atau mungkin pelaku kesulitan untuk memeras Anda sehingga Anda tidak menutup akses manapun, ya itu lebih bagus. Tidak melakukan apa-apa tapi bisa tidak dikejar lagi, nggak apa-apa. Kenapa saya katakan harus menutup akses? Begini ya, pelaku itu ketika Anda menjadi korban, pelaku itu akan membuat suatu alat ancaman yang lebih keras, yaitu dengan mengetahui akun medsos Anda, Facebook dan Instagram. Dari Facebook dan Instagram itulah pelaku akan mengetahui siapa Anda dan siapa teman-teman Anda. Nah, ketika dia sudah mendapatkan teman-teman Anda baik di Facebook maupun di Instagram, itu yang akan di screenshot oleh pelaku. Teman-teman Anda itu di screenshot pelaku, kemudian itu dikirimkan kepada korban sebagai bentuk alat mengancam. Jadi pelaku mengatakan bahwa dia akan mengirimkan video PCS itu ke teman-teman kita yang ada di Facebook. Bisa jadi di sana ada saudara kita, ada keluarga kita, ada pimpinan kita, kawan-kawan kita, pasti adalah di situ. Nah, ini yang dibuat pelaku untuk menekan korban agar semakin menjadi takut. Nah, ini saya sih berpesan, jangan Anda tidak melakukan apa-apa. Jangan lakukan penghapusan medsos. Secepat mungkin Anda hapus akun medsos Anda, yaitu IG dan Facebook, sebelum pelaku mendapatkan medsos Anda. Ketika dia sudah mendapatkannya, maka dia akan menangkap dan mengambil teman-teman Anda. Dia akan mengancam Anda dengan mengirimkan video itu ke teman-teman Anda di Facebook ataupun di Instagram. Nah, itu makanya penting sekali untuk menghapus akun Facebook dan akun Instagram. Jadi ya kita harus korbankan. Kita harus korbankan demi keamanan dan keselamatan dan penyelesaian permasalahan PCS kita. Oke. Setelah dilakukan penghapusan medsos itu, ada satu hal sebelumnya. Sebelumnya Anda harus hapus dulu aplikasi di mana awal Anda berkenalan dengan pelaku.
Kalau umpamanya awal kenalnya dengan pelaku itu di micet, contoh, maka harus Anda hapus akun micet. Kalau ganti nomor, apakah salah satu menutup akses, Pak? Ya, ada dua pilihan. Ya, setelah menghapus medsos, Facebook dan IG, langkah selanjutnya adalah memutus komunikasi dengan pelaku. Di WhatsApp itu kan setelah dari aplikasi bergeser ke WhatsApp, terjadilah PCS itu di WhatsApp. Nah, ini harus diputus. Putus WhatsApp dalam artian harus diblokir. Harus diblokir. Bentar ya. Harus diblokir. Kita coba pakai headset. Tes, tes, tes. Tes, tes. Jadi kalau mengganti nomor itu adalah langkah terakhir. Jadi setelah menghapus medsos, kita harus memblokir nomor pelaku. Biasanya setelah memblokir nomor pelaku, maka pelaku akan masuk lagi dengan nomor yang baru. Dia masuk lagi dengan nomor lain. Maka terhadap nomor baru itu kita blokir lagi. Masuk lagi nomor baru, blokir lagi. Sepanjang Anda terus memblokir, tidak ganti nomor pun tidak apa-apa. Tapi kalau Anda merasa tidak kuat, segera untuk mengganti nomor. Alasia, tapi apakah benar Pak pelaku menyebar luaskan video tersebut di FB dan lain-lain? Kemungkinan kecil sekali untuk menyebar pelaku, ya. Tapi pernah ada pelaku yang menyebarkan di Facebook. Itu dikarenakan si korban tidak menutup akses. Si korban terus menjalin komunikasi dengan pelaku, sehingga suatu ketika pelaku menggertak korban dengan menyebarkan ke Facebook, tapi hanya sesaat. Itu hanya digunakan korban untuk menakuti, digunakan pelaku untuk menakuti korban saja. Jadi kalau apakah benar pelaku menyebarkan video, ada yang sempat menyebarkan. Sepanjang kita melakukan langkah-langkah menutup akses, memutus komunikasi, insya Allah pelaku tidak akan menyebarkan itu ke media sosial atau memviralkannya. Tidak. Saya sudah 4 kali Pak diteror. 4 kali itu 4 nomor beda-beda, apa nomor yang sama. Kalau dia pakai nomor yang beda-beda, blokir semua nomor itu. Blokir satu nomor, masuk nomor baru, blokir lagi. Blokir satu nomor, masuk lagi, blokir lagi. Intinya jangan mau berkomunikasi dengan pelaku, ya. Jangan mau berkomunikasi. Dan untuk menjaga agar mental kita terjaga dengan baik, agar mental kita tidak drop, maka ketika dia mengirimkan pesan kepada Anda, itu jangan Anda baca isi pesannya.
jangan dibaca. Ketika Anda membaca pesan itu, pasti Anda akan drop. Karena semua pesan yang dikirim oleh pelaku isinya adalah ancaman. Maka tidak perlu, tidak usah Anda membaca isi pesannya. Ketika muncul nomor baru ke WhatsApp Anda, cukup Anda buka pesan WhatsApp tersebut, cukup dibuka. Jangan dibaca, buka dan langsung Anda blokir. Setelah terblokir, segera Anda hapus WhatsApp tersebut. Itu cara menjaga agar mental kita tidak terganggu. Ya, biasanya pelaku itu akan menyerang korban paling banyak 15 nomor, itu pun paling banyak. Terkadang hanya 5 nomor atau 4 nomor atau 7 dia sudah nggak lagi. Sudahkah ada riwayat pelaku ditangkap polisi? Sudah. Silakan Anda ke internet, apa ya kok ke internet ya? Anda lihat di Google ya, atau di media-media online itu sudah banyak pelaku yang tertangkap. Pelaku sudah banyak tertangkap karena korban benar-benar ada yang menyebarkan, ada juga tertangkap karena unsur pemerasan. Ya. Sekarang polisi juga tidak segera menangkap ketika kita melapor, karena ada polisi yang mengatakan untuk menunggu ketika memang ada yang menyebarkan, itu baru mereka akan memburu dan menangkapnya. Tapi sepanjang belum ada informasi penyebaran, biasanya ada polisi yang cukup mengatakan biarkan dulu, kita tunggu kalau sampai dia menyebar. Ya, tapi ada juga pelaku yang melapor ke korban yang melapor ke polisi, kemudian ditangkap pelakunya, tapi dari unsur pemerasannya. Makanya kalau Anda diperas, bukti-bukti Anda mengirim uang itu kalau bisa disimpan, kalau memang niat Anda ingin melapor ke polisi, gitu. Ya, itu. Jadi kalau tanpa ada bukti-bukti Anda telah mentransfer uang ke pelaku, ketika Anda ke kantor polisi tidak membawa bukti itu, maka bisa dianggap laporan Anda laporan yang kosong, tidak ada bukti-bukti. Ya. Tapi saya tidak pernah untuk menyarankan Anda secepat itu melapor ke polisi, sepanjang Anda masih bisa melakukan solusi dengan langkah-langkah ini. Intinya bahwa bagaimana kita bisa terlepas dari kejaran pelaku dan terlepas dari pemerasan ini. Selamat bergabung Putra Gabriela. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Seperti itu Alasya, jawaban dari saya. Sudah ada yang tertangkap, tapi persentase tertangkap dengan tidaknya ini berbanding jauh. Ya. Kalau umpamanya 1000, paling 1 atau 2 orang yang ditangkap, itu pun karena memang ada laporan. Polisi juga mengambil langkah ketika ada laporan. Ya. Ada laporan pengancamannya, ada laporan pemerasannya, ada laporan penyebaran video, itu kan melanggar undang-undang ITE. Jadi ada 3 poin ini yang akan ditentukan oleh polisi, apakah pengancaman, apakah pemerasan, apakah penyebaran. Kalau memang belum ada penyebaran, berarti belum bisa dituduhkan pada penyebaran. Alicia, terima kasih banyak Pak. Saya telah lihat Bapak di YouTube, ya, makasih, dan TikTok. Setelah saya jadi korban, malah baru lihat Bapak. Oke, selamat apa ya, salam kenal ya Alicia. Oke, makasih. Semoga kedepannya kita bisa lebih berhati-hati lagi. Jangan mudah menerima pertemanan dengan siapapun di media sosial. Oke.
Karena saat ini penjahat PCS ini sedang bergentayangan di media sosial, terutama di micet tuh. Paling banyak korban yang konsul ke saya, mereka berawal dari kenalan dengan seseorang di micet. Itu paling banyak. Ada juga melalui inbox messenger. Dan beberapa aplikasi-aplikasi pertemanan. Ini hati-hati ya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjebak melakukan video call seks. Di situ pelaku sudah memasang rekam layar. Rekam layar itulah apa yang ada di layar handphone si pelaku terekam. Maka disitulah adegan seks Anda terekam dan rekamannya sudah menjadi milik pelaku, dan itulah yang akan diancamkan pelaku kepada korban untuk disebar luaskan atau dipiralkan. Maka harus ada uang yang untuk diganti oleh korban untuk menutup itu. Fiansa Yangku sudah bergabung, terima kasih. Nah, disinilah titik awal pemerasan. Dikirim uang sekali dan terus pelaku akan meminta uang kepada korban. Hati-hati ya. Berkenalan dengan siapapun di media sosial itu hal yang wajar, boleh-boleh saja. Tapi kalau kenalanmu itu mengajak untuk video call seks atau meminta kamu mengirimkan foto-foto pornomu, segera blokir, jangan dilanjutkan. Semanis apapun rayuannya, sehebat apapun bahasanya, kalau sudah menjurus pada mengajak melakukan PCS atau meminta Anda untuk mengirimkan foto-foto porno Anda ke dia, segera blokir. Karena bisa dipastikan kenalan baru Anda itu adalah salah satu pelaku kejahatan PCS yang akan memeras Anda setelah Anda dijebak. Ya, maka jangan bangga dulu punya teman di media sosial. Ya, jangan bangga, jangan senang dulu. Oh, Maulana HS Official, selamat bergabung Pak Kades. Pak Kades viral, Pak Kades yang penuh semangat, terus membangun desa. Semoga sehat selalu Pak Kades Maulana. Semoga desa Sumberjo Serdang mantap, ke depan lebih baik lagi. Mantap, selalu sehat seniorku. Siap Pak Kades, siap Pak Kades, jos pokoknya. Luar biasa. Ini Pak Maulana HS ini adalah ketua YouTuber Mesuji. Salam hormat dari anggota YouTuber Mesuji saya, Pak Kades Maulana. Sukses selalu Pak Kades. Oke. Jadi kembali lagi kepada tema PCS ini ya. Tidak akan Anda tahu kalau ada kejahatan PCS ini sebelum Anda menjadi korban. Banyak yang menyepelekan informasi ini, banyak sekali. Tapi ketika Anda menjadi korban, Anda pasti mencari saya. Anda pasti akan menemukan saya di channel YouTube saya. Kalau Anda adalah korban PCS, pasti ketemu dengan channel saya. Disitulah Anda tersadar bahwa Anda telah terjebak, bahwa Anda telah menjadi korban modus PCS. Banyak sekali korbannya. Setiap hari itu saya bisa mendapat chat dari korban itu antara 20 sampai 30 orang. Mantap, sehat selalu Pak Senior Pak Kati. Terima kasih Pak Maulana. Sehat selalu juga buat Pak Kades. Pak Kades Maulana, semoga sehat selalu. Ya.
Anda pasti akan mencari informasi bagaimana menyelesaikan atau solusi dari masalah ini. Anda pasti cari saya. Insya Allah semua solusi yang saya berikan kepada korban, alhamdulillah korban semua selamat sampai saat ini. Tidak ada lagi permasalahan itu terjadi pada dirinya, dan peristiwa itu dijadikan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi para korban. 1000 tap love buat saudaraku. Terima kasih Pak Kades Maulana. Ini muncul lagi Pak Kades Eka Bayu Prasetya, Pak Kades Trikarya Mulia, Tebing Karya Mandiri, Mesuji Timur. Selamat bergabung Pak Kades Bayu. Alhamdulillah Pak Kades Bayu ini kemarin desanya Tebing Karya Mandiri menjadi salah satu desa yang mengikuti lomba desa tingkat Provinsi Lampung. Semoga dapat juara Pak Kades. Ini ada 2 Kades nih yang bergabung nih. Aduh, senang sekali saya. Sahabat-sahabat saya semua, saudara-saudara saya semua. Oh, kalau Pak Kades Maulana, aku nggak mau ikut lomba lah. Iya, biarkan dulu desa lain dulu Pak Kades. Tapi saya berharap satu saat desanya Pak Kades Maulana yang akan ikut lomba. Saya yakin itu bisa terwujud. Amin. Ya. Kalau lihat dari perkembangan kemajuan desa Suberjo di bawah kepemimpinan Pak Maulana HS, luar biasa. Pelayanan, peningkatan, progres, pembangunan, mudah-mudahan sampai pada tahap kesejahteraan masyarakat bisa tercapai dengan maksimal. Sukses selalu Pak Kades Maulana HS Official. Aku mau berkarya sendiri dan tak mau bersaing dengan siapapun. Sip. Mantap. Terus bergerak bersama, maju semua Pak Kades. Cimoco sudah bergabung, terima kasih Pak Mi Cimoco. Oke. Aurora Rojas sudah bergabung. Nah, jadi kalau sudah menjadi korban, baru kalang kabut, panik, bagaimana solusinya. Uang diminta terus oleh pelaku, ancaman tiap hari, setiap saat terus bertubi-tubi. Itulah yang membuat korban itu depresi, stres. Ya. Ini si pelaku tidak pernah berhenti minta uang. Ingat, Anda akan diperas oleh pelaku itu seumur hidup Anda. Maka Anda harus berani untuk melawan, berani untuk berbuat, menutup semua akses Anda, memblokir nomor pelaku. Jangan takut dengan ancaman penyebaran itu. Justru ancaman penyebaran itulah yang mengganggu pikiran Anda. Anda selalu berpikir negatif. Berpikir negatif, bagaimana kalau memang itu tersebar? Bagaimana kalau itu dipiralkan? Tuh. Ya. Yang selalu menghantui otak Anda, yang selalu menghantui pikiran Anda. Sehingga ketika pikiran Anda bawa ke arah negatif, maka seluruh organ-organ tubuh itu akan ikut menjadi negatif. Contoh, Anda ketakutan dengan ancaman pelaku sehingga Anda terus berpikir yang negatif. Apa dampaknya? Anda korbankan perut Anda tidak Anda isi makanan karena Anda sendiri sudah nggak mau makan. Ya. Anda tidak mau tidur karena tidak bisa tidur. Mata Anda korbankan. Pekerjaan pun, tangan Anda, kaki, seluruh tubuh ini akhirnya malas untuk bergerak. Mau melakukan apapun itu jadi terhenti, tertunda, tertahan. Karena Anda sudah berpikir yang negatif tentang hal ini. Maka ketika Anda menjadi korban, segera mungkin Anda berpikir untuk meraih pemikiran yang positif. Jika pikiran positif sudah ada dalam
diri Anda, maka yakinlah bahwa seluruh bagian tubuh Anda pun akan ikut melakukan hal-hal yang positif. Kuncinya adalah pikiran yang positif. Ya. Panik wajar, stres wajar, tapi cepatlah Anda move on untuk menata, memperbaiki mental Anda yang hancur gara-gara terjebak. Berupaya sekeras mungkin agar pikiran positif itu yang menguasai diri Anda. Nah, ketika itu sudah terjadi, pikiran positif, makan biasa saja, tidur juga biasa saja, maka logika kita bisa kita jalankan. Kita bisa menggunakan logika kita untuk melawan pelaku. Ya, gak usah repot-repot untuk mengancam balik, tidak usah repot-repot untuk berdebat dengan pelaku, gak perlu. Cukup tinggalkan saja dia. Tinggalkan pelaku. Jangan diajak untuk berdebat maupun saling ancam-mengancam. Tinggalkan, biarkan pelaku kalang kabut mencari Anda, sudah tidak lagi mendapatkan Anda. Ya, tadi saya katakan, tutup medsos. Korbankan akun Facebook Anda, hapus. Korbankan akun Instagram Anda, hapus. Blokir nomor pelaku, jangan dibaca isi pesannya. Ketika Anda memblokir satu nomor pelaku, akan masuk lagi pelaku dengan nomor yang baru. Anda blokir lagi. Maaf Pak, apakah Bapak punya peristiwa menjadi korban? Apa gimana Pak? Alhamdulillah saya hampir jadi korban tapi tidak kena. Itu loh, hampir. Kalau yang mengganggu, yang ingin menjadikan saya korban, sering, masih banyak sampai sekarang ini. Nah, tapi itulah tadi, karena kita sudah tahu adanya kejahatan ini, maka kita sudah antisipasi. Kata-kata manis orang yang mengganggu kita, merayu kita, itu adalah kata-kata manis untuk menjebak. Maka jangan terbuai. Saya hampir jadi korban, tapi alhamdulillah tidak sampai terjadi. Karena saya sempat mencari informasi di Google, ternyata memang itu adalah kejahatan, dan ternyata banyak sekali ini. Saya merasa banyak sekali korban yang akan menjadi korban, sehingga saya coba untuk mencari, membuat konten untuk berbagi informasi ini kepada siapapun. Dan ternyata setelah saya membuka konten tentang PCS ini, luar biasa banyak sekali korban yang konsultasi dan minta solusi. Satu hari bisa sampai 30 orang, bayangkan. Minimal 20 orang sehari chat saya minta solusi, minta konsultasi. Gitu loh. Bayangkan, berarti banyak sekali. Ya mungkin upaya saya ini ya belum seberapa, tapi setidaknya langkah-langkah kecil, upaya-upaya sederhana yang telah saya sampaikan kepada korban, alhamdulillah bisa membantu menyelamatkan korban lepas dari cengkeraman pelaku PCS. Ini sambil baca ini ya Pak Kades, sambil baca ini Pak Kades, ini masih gaptek ini Pak Kades, kita live streaming, masih belajar terus. Belum tahu nih fitur-fiturnya untuk apa aja gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau Anda terus memblokir nama pelaku, sepanjang Anda masih kuat, terus blokir. Dan ingat, dalam proses memblokir itu, jangan Anda baca isi pesannya. Isi pesan itu hanya akan membuat Anda takut. Angelica Fashion sudah bergabung. Terima kasih Angelica. Pak, apakah ada yang sampai viral? Saya pernah melihat di Google, di Google itu ada polisi yang dipecat ya, gara-gara video PCS-nya disebar, ada itu. Tapi saya tidak tahu
Mengapa sampai terjadi? Apakah si polisi itu tidak melakukan langkah-langkah pengamanan atau dia membiarkan saja sehingga terjadilah penyebaran itu? Saya rasa kalau Pak Polisi itu mengambil langkah-langkah pengamanan tidak akan sampai terjadi penyebaran itu. Inisial E, wah Pak Sekcap, oke inisial E, terima kasih sudah bergabung. Semoga bisa terus bersilaturahmi. Terima kasih user 430886 sekian sudah bergabung. Terima kasih. Asik juga ya live seperti ini ya. Bisa bersilaturahmi. Inisial E lupa Pak sama saya. Ya kalau inisial E ya E ini apa gitu loh. Kalau lupa, kalau lihat profil wajah pasti ingat lah. Tapi kalau hanya inisial E, saya nggak tahu ini. Kalau namanya ada bisa langsung tergambar dan memori ini langsung ingat gitu loh. Insya Allah ingat lah. Nggak mungkin lah kita lupa dengan sahabat, saudara, apalagi mungkin kita satu daerah, tidak mungkin kita lupa. Kemarin ketemu di Golden Tulip. Coba saya lihat dulu ya profilnya. Sebentar. Gimana yang lihat? Nggak bisa ya. RJU. RJU Wajib Utara. Kalau RJU ya Eko. Oh iya Eko. Aduh, itu Eko oke ya kenal lah kok. Kamu lo pakai inisial-inisial. Gimana kok lancar kok? Mudah-mudahan tetap semangat dan sukses. Semoga Kecamatan Rawajati Utara bisa terus melejit segala apapun itu. Ya. Makasih ya kok RJU, mantap. Dulu Eko ini satu tim dengan saya di Kecamatan Rawajati Utara. Ya, kami pernah bergabung satu ruangan di bagian perencanaan dan keuangan. Alhamdulillah di bawah dibantu oleh Pak Eko, semua pekerjaan kita labas, selesai semua dengan baik, sukses. Ndak oke, terima kasih sudah bergabung. Ya, jadi seperti itulah apa namanya singkat cerita tentang kejahatan BCS. Ya. Ada lagi yang open BO, ini lain lagi nih modusnya. Ya, nanti di lain streaming berikutnya ya kita akan bahas tentang open BO. Auto Clean 99 sudah bergabung, terima kasih. Eko mengirim kopi, oh makasih kopinya kok. Ini juga lagi ngopi nih. Cuman katanya kalau live streaming nggak bisa sambil merokok, nggak boleh, itu melanggar. Itu pemakaian tembakau tidak dibolehkan. Jadi kita kalau live streaming harus bisa tahan untuk tidak merokok. Apalagi Pak Kades Maulana Official HS itu salah satu hobi rokok, hobi merokok. Saat dia live streaming dia bisa menahan untuk tidak menggunakan tembakau, luar biasa. Demi silaturahmi melalui alat ini agar bisa terus terjalin. Mantap. Ya Pak, kemarin kena suspend 1 minggu. Nah itu ya. Karena memang TikTok ini ingin menciptakan suatu suasana komunikasi yang sehat. Ya, sehingga tidak terganggu dengan adanya asap-asap, dan itu juga merupakan upaya gerakan bebas rokok dari TikTok. Ya cukup untuk apresiasi buat TikTok ya.
Autoclean 99 sudah bergabung. Ashar Hamid 871 sudah bergabung. Selamat bergabung Ashar. Kayaknya penjelasan BCS tadi cukup lah ya, cukup. Itu intinya bahwa ini banyak menyapa aja nih kita. Titin Aprilia, terima kasih Titin Aprilia sudah bergabung. Tapi kalau Anda ingin konsultasi langsung dengan saya, silakan ke WhatsApp saya saja. Kita bisa sharing secara pribadi, bisa komunikasi ke handphone WhatsApp saya. Nah, kalau ingin tahu lebih jelas atau ingin solusi yang sifatnya privasi, saya siap untuk memberikan konsultasi pada Anda yang telah terjebak menjadi korban. Ya, kalau serasa di live ini itu adalah suatu hal yang saru atau hal yang memalukan kalau diceritakan, Anda bisa hubungi saya di WhatsApp saya nanti. Kita bisa sharing, saya berikan solusi dan pencerahan yang semaksimal mungkin. Mehmet 52 sudah bergabung. Terima kasih Mehmet. Wah, asik juga ya. Ternyata saya sering nonton, nggak sering, saya kadang melihat live streaming Pak Kades Maulana HS Official. Ya, kegiatannya luar biasa gitu ya. Semangatnya dalam membangun desa itu luar biasa. Jadi kita bisa kasih julukan Pak Kades viral. Saya masih terus perlu belajar ini agar bisa terus memberikan informasi-informasi untuk semua. BMR CDM sudah bergabung, terima kasih. Nah ini yang like, undang bergabung. Bang Yo 86. Oke. Baik, sahabat semua, karena saya belum terbiasa live, jadi terasa belum terbiasa ya, jadi capek juga nih, nggak ngapa-ngapain, ngobrol terus sambil ngopi tapi tidak bisa melakukan aktivitas lain. Jadi untuk sementara pelan-pelan ya, live-nya sebentar, nanti lama-lama bisa kuat, bisa live yang panjang, mungkin bisa setiap hari, itu lebih baik dan itu yang saya harapkan, karena saya yakin dan percaya bahwa kejahatan BCS ini tidak akan pernah berhenti. Setiap hari pasti ada korban dan setiap hari pasti pelaku juga bertambah, karena menurut data bahwa pengguna media sosial di Indonesia berjumlah 146 juta orang. Itu adalah pengguna medsos. Sedangkan yang menjadi potensi sebagai korban itu adalah para pengguna media sosial. Bayangkan, pelaku memiliki lahan subur seluas 146 juta orang di Indonesia, itu bisa berpotensi menjadi korban. Jangan Anda anggap saat ini Anda tidak menjadi korban, tidak hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi lusa, akan ada pelaku yang mengganggu dan merayu Anda. Mudah-mudahan dengan informasi ini Anda tidak
Saya rasa itu saja untuk live streaming pada malam hari ini. Suara saya sudah serak. Nanti besok kita lanjut kembali masih dengan tema konsultasi VCS ataupun konsultasi open WO yang saat ini sudah banyak sekali korban dan pelakunya. Kita upayakan bagaimana supaya kita bisa mempersempit ruang gerak pelaku dengan harapan entah berapa tahun ke depan kejahatan ini akan hilang dari muka bumi atas upaya, atas usaha kita bersama. Jangan lupa sampaikan informasi ini kepada orang-orang terdekat Anda. Jangan ilmu ataupun edukasi ataupun wawasan ini hanya sampai pada Anda saja. Bagikan, ceritakan, sampaikan pada minimal pada keluarga Anda. Lebih baik lagi sampai ke pertetanggaan, lebih banyak lagi pada orang-orang terdekat, sampaikan. Sangat kasihan sekali kalau mereka menjadi korban. Ketika saudara kita menjadi korban, kita tahu ada kejahatan ini. Kita tidak memberitahu saudara kita, tiba-tiba besok dia menjadi korban. Ada perasaan berdosa dalam diri kita. Maka jangan sampai informasi ini mati di Anda. Bagikan. Itu artinya Anda telah membantu sesama sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku PCS dengan harapan ke depan beberapa tahun yang akan datang kejahatan PCS ini akan hilang di muka bumi atas upaya dan kerjasama kita semua. Terima kasih atas bergabungnya di live streaming ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kepada siapapun. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Ya. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Witaris sudah bergabung. Terima kasih. Saya Rius, assalamualaikum